hebahkan itu rasa sayang lagu Malaysia. Betul. Iya. Dan apa jawaban saya? Indonesia memiliki wilayah yang luas dan suku yang beragam. Jadi nggak heran ya kalau negara kita ini juga punya budaya yang juga beragam jenisnya. Tapi tidak jarang pula budaya kita diklaim oleh negara lain. Tentu saja ini bikin negara kita jadi rugi. Salah satu yang bikin gempar sejagat maya adalah berita soal Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand yang berbondong-bondong mau mendaftarkan baju khas Jawa, yakni kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Padahal dari sisi sejarah, bangsa kita sudah memakai kebaya sejak zaman nenek moyang. Meski begitu, baju tradisional Indonesia ini memang belum pernah didaftarkan sebagai warisan budaya. Mewanti-wanti nasib yang sama terjadi kembali, harusnya sih kebaya buru-buru didaftarkan ke UNESCO. Apalagi ketika flashback ke beberapa waktu belakang, Indonesia sudah hampir kehilangan beberapa warisan budaya yang pernah diklaim oleh negara lain. Apa saja? Yuk simak info selengkapnya dalam video polemik kali ini. Sudah jadi hal yang familiar pasti kalau membicarakan ada budaya milik Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga kita, yakni Malaysia. Salah satunya adalah lagu Rasa Sayange. Klaim ini terjadi di tahun 2007 silam. Saat itu Malaysia menjadikan sebuah lagu yang memiliki kesamaan irama dengan lagu Rasa Sayange sebagai soundtrack untuk promosi wisata mereka. Lalu lagu ini kembali diklaim di tahun 2017. Saat itu lagu Rasa Sayangnya dipakai untuk pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian kembali ramai di sosial media saat girl group K-pop Stacey yang menyanyikan lagu ini saat mereka menggelar jumpa fans di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal lagu Rasa Sayangnya adalah lagu yang diciptakan oleh Paulus Pea yang berasal dari Maluku tahun 1985 di Lokananta, Solo. Selain lagu, Malaysia juga pernah mengklaim beberapa kesenian milik Indonesia, seperti reok Ponorogo yang dianggap sebagai tarian khas negara mereka. Bahkan, klaim ini dilakukan oleh Kementerian Kesenian dan Warisan Malaysia. Sebenarnya bukan baru-baru ini saja mereka mengklaim reok Ponorogo, tapi jauh sebelum itu di tahun 2007 silam, mereka sudah pernah mengklaim dan bahkan ingin mendaftarkannya ke UNESCO. Saat itu mereka membuat sebuah tarian yang diberi nama Tari Barongan yang sangat mirip dengan reok Ponorogo. Klaim ini pun memicu perdebatan antar kedua negara. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Zainal Abidin Muhammad Zain lalu meluruskan jika Malaysia sebenarnya sama sekali tidak bermaksud untuk mengklaim budaya milik Indonesia. Hanya saja reok Ponorogo masuk ke Malaysia karena dibawa oleh para pendatang. Jadi mereka mengira itu adalah kesenian milik mereka. Selain reok Ponorogo, Malaysia juga pernah mengklaim tari tortor yang berasal dari tanah Batak, Sumatera Barat. Berikut dengan alat musik gordang. Lalu tari pendet dan tari piring. Tari pendet yang berasal dari Bali dan tari piring yang berasal dari Sumatera Barat ini membuat kaget warga Indonesia. Pasalnya Malaysia tiba-tiba memunculkan tarian ini dalam iklan pariwisata mereka di tahun 2009 silam. Kuda lumping juga salah satu kebudayaan yang sempat dicaplok oleh Malaysia. Saat itu di tahun 2017, salah seorang finalis Miss Grand International dari Malaysia, yaitu Sanjeda John, memakai kostum kuda lumping. Kostum itu dipakai saat berkompetisi di sesi kostum busana nasional Miss Grand International 2017. Pada fotonya yang viral itu, Sanjeda tampak memakai atasan coklat dengan bagian perut terbuka. Dia juga memakai sepatu boots setinggi lutut. Penampilan seksi itu ditutupi oleh kuda lumping berukuran besar yang dipegangnya di depan perut. Dalam postingan Miss Grand International Malaysia, mereka mengonfirmasi jika kostum kuda lumping adalah kuda warisan yang terinspirasi dari masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan selatan wilayah Johor, Malaysia. Orang-orang Jawa yang bermigrasi ke Malaysia pada awal abad ke-20-an yang membawa dan memperkenalkan tarian kuda lumping itu. Hingga pada tahun 1971, Kementerian Pariwisata Johor mengakui jika tarian kuda yang dinamai kuda kepang itu adalah bagian dari warisan budaya mereka. Karena memang banyak masyarakat Jawa yang tinggal di Johor lalu mewariskan budaya ini kepada anak-anak mereka. Berbeda lagi dengan keris, yang juga sempat diklaim oleh Malaysia, padahal salah satu benda pusaka warisan di Indonesia ini sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2005 silam sebagai milik Indonesia. Keris adalah salah satu senjata yang kerap dipakai oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa wilayah lainnya.
Lalu pakaian khas Indonesia yakni batik juga pernah diklaim oleh negara itu, tepatnya pada Oktober 2021 lalu, di mana Miss World Malaysia 2021 Lavanya Sifaji mengunggah sebuah foto dengan mengenakan gaun batik di akun sosial media miliknya. Lavanya juga menyematkan caption bahwa gaun batik yang dipakainya adalah persembahan kain batik Malaysia untuk Miss World Malaysia. Setelah mendapat hujatan dari warganet Indonesia, Lavanya pun menyampaikan permintaan maafnya. Sebelumnya, Cina juga sempat mengklaim kain yang dilukis dengan menggunakan cairan dari lilin ini sebagai warisan budaya mereka. Padahal jelas, jika batik ini sudah didaftarkan oleh Indonesia ke UNESCO sejak tahun 2009 silam. Tak hanya produk batik yang sudah diakui oleh UNESCO, pelatihan dan pendidikan batik juga sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Pekalongan, Jawa Tengah. Pekalongan bahkan memiliki museum batik dan juga memprakarsai program pendidikan dan pelatihan batik sejak tahun 2005 yang bekerja sama dengan dinas setempat. Kain yang dibuat menggunakan alat yang dinamakan canting ini memiliki motif khas mulai dari pola, bunga, ataupun hewan. Kain putih yang dipakai untuk melukis batik sudah dikenal sejak abad ke-19. Namun hingga saat ini, jenis kain yang dipakai untuk membuat batik sudah sangat beragam. Misalnya kain mori hingga kain sutra. Di bidang olahraga, Malaysia juga sempat mengklaim pencaksilat sebagai warisan budaya milik mereka. Namun, di tahun 2019 UNESCO sudah menetapkan pencaksilat ini sebagai milik Indonesia. Penetapan itu dilakukan pada saat sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Bogota, Kolombia. Lalu kuliner khas Semarang yang bernama lumpia juga pernah diklaim oleh negara ini. Puluhan aktivis Semarang pun melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan membawa lumpia sebagai bentuk protes mereka karena kulinernya diklaim oleh negara Malaysia. Lumpia Semarang adalah makanan khas mereka yang terbuat dari olahan rebung atau tunas bambu muda yang diiris halus. Kemudian diberi ebi, udang, dan telur, lalu dibungkus dengan kulit lumpia dan kemudian digoreng. Lalu makanan khas Sumatera Barat yakni rendang juga pernah diklaim oleh Malaysia. Tepatnya di pertengahan tahun 2010, saat itu Indonesia, Malaysia, dan bahkan Singapura beramai-ramai ingin mengklaim rendang. Makanan yang terbuat dari daging dan diberi santan ini bahkan sudah diakui oleh dunia karena kelezatannya. Mereka berdalih jika rendang adalah budaya mereka. Karena banyak orang Padang yang menetap di Malaysia dan memasak rendang, jadi mereka beranggapan jika sajian ini adalah bagian dari budaya mereka. Lalu beras adan, tepatnya di tahun 2012, Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Hakim mengeluarkan sertifikat hak paten atas beras adan Krayan. Sebelum hak paten itu keluar, Malaysia memasarkan beras organik tersebut dengan merek Bario Rice atau beras dari Bario, Sarawak, Malaysia. Padahal, beras adan ini murni diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Nunukan, Kalimantan Timur. Beras adan ini ditanam oleh masyarakat setempat di wilayah lembah yang dikelilingi hutan lindung dan sejumlah gunung. Pengolahannya juga secara organik dengan memanfaatkan kotoran kerbau sebagai pupuknya. Cita rasa beras adan juga berbeda dengan beras lainnya dan sulit ditemukan di wilayah lain. Selanjutnya ada wayang kulit. Saat itu seorang produsen sepatu Adidas Singapura dan Filipina memperkenalkan produk baru mereka yang dianggap terinspirasi dari desain wayang kulit yang berasal dari budaya Malaysia. Mereka berdalih jika wayang kulit adalah kesenian milik Malaysia karena banyak orang Indonesia yang menetap di sana dan kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Padahal, wayang kulit sudah didaftarkan ke UNESCO sejak tahun 2003 silam dan resmi sebagai warisan budaya milik Indonesia. Tanggal ini pun menjadi hari perayaan penting, yaitu Hari Wayang Kulit Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Kesenian yang berasal dari Pulau Jawa ini berkembang selama 10 abad di kerajaan-kerajaan Jawa dan Bali. Ada dua jenis kesenian wayang, yakni wayang golek dan wayang kulit. Pertunjukan wayang dilakukan oleh seorang dalang yang diiringi oleh musik dari gamelan dan penyanyi yang disebut dengan sinden. Kesenian ini mengangkat kisah mitos dari Indonesia, Persia, dan juga lainnya. Kisah yang diangkat pun tidak sembarangan, hanya yang memiliki nilai-nilai moral atau kritik sosial.
Bersama dengan Malaysia, Thailand juga pernah mengklaim angklung sebagai alat musik warisan budaya mereka. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini buru-buru didaftarkan oleh Indonesia ke UNESCO di tahun 2010 silam. Sehingga alat musik yang terbuat dari bambu ini bisa resmi menjadi warisan tak benda milik Indonesia. Cara memainkan angklung terbilang sederhana dan mudah, yaitu satu tangan memegang bagian atas angklung dan tangan lain memegang bagian bawahnya. Selanjutnya pemain menggoyang-goyangkan angklung sehingga pipa-pipa bambu yang menyusun angklung saling berbenturan dan menghasilkan bunyi nada yang indah. Setiap angklung menghasilkan satu nada, sehingga membutuhkan beberapa pemain atau orang yang berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah melodi. Sasando adalah salah satu alat musik yang juga pernah diklaim oleh negara lain, yaitu Sri Lanka. Negara ini bahkan nekat mendaftarkan Sasando ke World Intellectual Property Organization atau WIPO di Jenewa, Swiss tahun 2021 lalu. Padahal, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ini berasal dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Tidak sekadar dipetik, perlu harmonisasi perasaan dan teknik untuk menaklukkan Sasando agar senandung melodinya mampu memanjakan telinga pendengarnya. Keterampilan jari dalam memetik dawai-dawai Sasando juga sangat diperlukan. Alat musik Sasando hampir mirip dengan alat musik kecapi dan harma. Petikan jari pada dawai alat musik ini akan sangat mempengaruhi hasil suaranya. Semakin cepat tempo nada, maka akan semakin lentur juga tangan menari memetik dawai-dawainya.